Kita akan membahas kasus ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais. Selamat sore selamat malam Pak Kasat. Selamat sore Mas, selamat malam. Ya baik, terima kasih Pak Kasat sudah bergabung sama kami di Berita Satu Malam untuk kali ini. Ada update terbaru apa terkait kematian dokter PPDS ini Pak? Baik, hasil hari Selasa malam pukul 22 Mas, sudah kita tim dari Dokkes Polda Riau sudah selesai melaksanakan otopsi terhadap jenazah. Dengan hasil sementara belum bisa memastikan penyebab kematian. Namun terkait itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu berupa histopatologi forensik dan toksologi forensik. Nah, ini yang akan dilakukan tindak lanjut dari hasil otopsi tersebut, sehingga nanti baru dapat disimpulkan penyebab kematiannya. Begitu, Mas. Baik, jadi masih belum bisa disimpulkan begitu apa yang sebenarnya menjadi penyebab kematian, tapi kalau cerita tentang kronologi penemuan korban ini sebenarnya seperti apa Pak Kasat? Ya, baik. Korban menghilang dari rumah sakit dan juga dari rumahnya. Kebetulan rumah mes yang bersangkutan itu di dalam areal rumah sakit. Dilaporkan hilang itu pukul 18.00 WIB. Dan memang dari hasil itu berkesesuaian dengan CCTV yang kita temukan bahwa korban keluar dari rumah sakit pukul 18.06 WIB. Nah, inilah seterusnya dilakukan pencarian karena tidak kembali juga, handphone dalam keadaan off, kemudian istrinya menghubungi pihak keluarga di kampung sampai dengan keluarga-keluarga terdekat dan seluruh dari staf rumah sakit melakukan pencarian. Dan keesokan harinya pukul 11.30 WIB hari Selasa tanggal 14 ditemukanlah oleh security, supir ambulan dan staf yang betul melakukan pencarian. Ditemukan di sebelah luar pagar rumah sakit. Nah, dari hasil temuan tersebut, pihak security menghubungi kami dari pihak kepolisian dan langsung melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, kita rujuk untuk dilakukan otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara. Seperti itu, Pak. Oke, nah ini kita mau mencoba untuk sedikit mendalami lagi soal hasil otopsinya tadi. Apakah kemudian di hasil otopsi ini ditemukan misalnya ada tanda-tanda kekerasan terhadap jasad korban atau situasinya memang terlihat baik saja begitu untuk kondisi jenazah ini? Ya, kalau di TKP, Mas, yang bisa saya sampaikan di TKP, pada saat saya melakukan olah TKP, secara umum, secara kasat mata ya, secara umum dan kasat mata saya lakukan pemeriksaan di TKP, itu tidak ada saya temukan luka akibat apapun, tapi ada seperti goresan luka kecil di bagian kepala sebelah belakang kaki. Baik, kalau begitu jadi hanya sedikit luka saja yang ditemukan saat dilihat secara kasat mata begitu Pak Kasat ya? Kami temukan korban di celana, kemudian setnya terpasang, kemudian di samping korban kita temukan tas milik korban yang isinya dompet, ID, kemudian alat-alat medis lainnya. Seperti itu, Mas. Baik, kalau begitu Pak Kasat, ada cerita tidak dari orang-orang terdekat begitu, misal dari keluarga atau mungkin dari rekan-rekannya yang ada di rumah sakit begitu tentang riwayatnya korban ini? Apakah misalnya ada cerita-cerita tentang masalah dalam hidup atau mungkin ada riwayat penyakit atau hal yang lain? Kalau saya langsung interogasi secara langsung teman sejawat korban yang kebetulan mereka memang baru dari tanggal 1 Juli melakukan praktek atau kuliahnya ya, residen di anestesi di rumah sakit tersebut, baru dari mulai tanggal 1 Juli yang lalu, mereka berdua, saya sempat cerita untuk menanyakan bagaimana ini, dan
Cerita dari yang bersangkutan tidak ada apa-apa sih, hanya menyampaikan ya biasalah, mungkin kecapean, lelah dengan rutinitas yang padat, seperti itu saja Mas. Oke, kalau dari pasangan atau istri begitu misalnya, apakah juga ada keterangan, Pak Kasat? Nah ini yang belum bisa kami ambil keterangan karena sampai sekarang istri korban yang juga merupakan dokter di rumah sakit tersebut masih berduka mengurus jenazah korban, sehingga memang jarak dari Pekanbaru ke Siak lebih kurang 2 jam Pas, sehingga nanti kami membutuhkan, kami juga turut berduka ya, dan berempati terkait ini, berduka, sehingga kami berikan dulu waktu untuk pihak keluarga untuk penyelenggaraan jenazah, seperti itu Mas. Baik, tentu kita akan menantikan begitu ya seperti apa perkembangan dari kasus ini begitu. Yang pasti masih memberikan waktu kepada pihak keluarga untuk berduka, memproses situasi duka yang ada sekarang, dan nanti setelah situasi memungkinkan baru akan digali lebih mendalam begitu Pak Kasat ya. Ya, dan beberapa saksi sudah kami lakukan pemeriksaan yang menemukan sebanyak 3 orang, kemudian yang sedang berlangsung itu rekan sejawat korban, Dokter Mayang, dan satu lagi Dokter Beni yang merupakan pembimbing dari program anestesi di rumah sakit tersebut. Sekarang sedang berlangsung, nanti akan kami update bagaimana hasilnya. Itu saja Mas. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulai sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam untuk hari ini. Selamat malam Pak Kasat, selamat kembali beraktivitas. Selamat